Terima kasih Mas. Saya melihat seperti yang disampaikan Pak Satya Yuda, jelas bahwa PLN ini melakukan berbagai hal terkait dengan pengurangan emisi itu lebih didorong komitmen kita terhadap Paris Agreement. Dan terus terang kan sampai Mei 2018 pun Persetujuan Paris bahkan telah diratifikasi oleh 176 negara. Ini kan sesuatu yang terkait dengan nanti perbankan, terkait dengan proyek EPC yang sudah tidak mau melakukan batu bara. Nah, namun demikian saya yakin tadi terkait dengan sumber daya batu bara, PLN tentunya timeline-nya itu tidak lantas mematikan dalam jangka panjang. Iya, Dalam waktu cepat ya Mas saya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita melihat mungkin PLN yang jelas akan melakukan pensiunan untuk memensiunkan untuk super kritikal itu dari bahkan mulai 2030, 2013 bahkan sampai nanti di tahun 2050 PLN pun kan jelas akan mengurangi penghentian terhadap ultra super kritikal. Tapi kan ini fase yang dilakukan secara perlahan. Seperti yang dikatakan Pak Satya Yuda tadi, bahwa memang PLN melakukan beberapa tahap. Satu, moratorium pembangunan PLTU, dia juga phase out PLTU dengan jangka waktu tertentu, dan peningkatan melalui co-firing ya kalau komitmen itu. Bahkan PLN merencanakan akan meng-co-firing sekitar 52 unit PLTU yang totalnya bisa menjadi 18.184 megawatt. Kembali ke batu bara, kalau saya melihat bahwa dengan timeline PLN tersebut memang kita otomatis setelah tahun 2025 ini menjadi titik kritikal bagaimana batu bara ini harus dikelola. Karena apa? Bukan pada dalam negeri saja mengenai pengelolaan PLTU, tapi juga masalah kita pada ekspor. Karena apa? Di tahun 2025 di saat kita bergerak untuk mengurangi emisi, kebutuhan PLN di batubara tahun 2025 kan masih 125 juta. Saat ini iya, iya. 113. Apapun akhirnya perusahaan pertambangan batubara sebenarnya masih menyai ruang, bukan mendadak lantas harus direm dengan tiba-tiba. Karena kalau pertambangan itu direm tiba-tiba yang terjadi merusak lingkungan. Tapi digas percepat juga nggak bisa. Nah, kembali lagi kalau saya melihat kaitannya terhadap ratifikasi internasional yang telah dilakukan berbagai negara, Cina pun melakukan sama. Tahap pertama sampai tahun 2025, Cina pun akan memaksimalkan batubara sampai 4,3 miliar ton. Tapi setelah tahun 2026 ke 2030 dia akan flat. Pertanyaannya satu, bagaimana dengan sumber daya batubara? Maka saya melihat dengan jumlah pemain batubara yang cukup besar kita, apalagi ditambah dengan IUP operasi, bukan hanya PKB 2B saja, maka pemerintah perlu berpikir jangka panjang. Sehingga kita tarik di tahun 2006 ke atas itu bagaimana kondisi pasar internasional. Karena kita tahu bahwa 75% batu bara itu di Indonesia adalah pasarnya di ekspor. Di Iya. domestik 25%. Dia visi ini yang penting. Demikian juga mungkin Pak Satya Yuda pun mau tidak mau harus mulai merevisi RUEN yang kalau kita lihat di Perpres 22 2017 2019 400 juta sudah tidak memungkinkan lagi dengan kondisi sekarang yang 625 juta. Ya. Tapi intinya satu, bahwa pasar masih terbuka domestik, walaupun pertumbuhan pasar domestik nanti juga akan mulai perlahan mendatar. Demikian juga negara importer kita mendatar, negara importer kita misalnya Cina dan India juga setelah tahun 2025. Makanya ini menjadi PR kita bagaimana kita meletakkan jangka panjang mengenai kebutuhan energi khususnya batubara kepada pengelolaan produksi batubara nasional kita. Tapi intinya semua ini dilakukan karena memang pemerintah sudah komitmen mengurangi emisi yang 29% tadi sebagai business as usual dan bahkan 41% dengan bantuan internasional. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.